Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih bersama saya, Excel, dan tetap dalam program kesayangan kita, Geliat Gerakan Literasi Atira. Dan tentu saja masih di channel kebanggaan kita di Atira TV, mencerahkan, menggerakkan. Well, sahabat Atira TV, masih inget nggak zaman dulu kalau kita mau kerja tugas atau mau cari referensi-referensi lain, nah pasti kita ke perpustakaan kan. Nah, kalau misalkan di zaman era digital seperti ini, mungkin kita akan udah jarang menemukan siswa ataupun mahasiswa ke perpustakaan. Wah, bagaimana ya peran perpustakaan dari masa ke masa? Nah, pada episode kali ini, Geliat akan membahas dengan salah satu narasumber kita, salah satu pustakawan di Sekolah Islam Atira. Nah, kita bakal sharing-sharing nih tentang bagaimana perpustakaan dari zaman ke zaman, seperti episode kita kali ini, perpustakaan dulu, kini, dan akan datang. Dan sebelum itu, kita sapa-sapa dulu nih narasumber kita hari ini. Assalamualaikum, Pak Damis. Waalaikumsalam, Ibu Excel. Oke, Pak Damis gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Masya Allah, semoga sehat selalu ya Pak Damis ya. Nah, sahabat Atira TV, kenalin Pak Damis ini adalah salah satu pustakawan yang ada di Sekolah Islam Atira. Nah, sebelum Excel mau nanya-nanya lebih dalam nih dengan Pak Damis yang seorang pustakawan, Excel mau kenalin dulu nih atau bacain resume dari Pak Damis. Nah, nama lengkap Muhammad Damis, tempat tanggal lahir di Cacae 20 Juli 1992. Pengalaman kerja, proyek perpustakaan, dan pengelolaan perpustakaan. Betul ya, Pak Damis ya? Ya, betul sekali, Ibu Excel. Betul sekali. Nah, kalau misalkan tentang perpustakaan ini mungkin beliau adalah ahlinya, karena beliau merupakan seorang pustakawan. Nah, tanpa basa-basi lagi nih, sahabat Atira TV pasti pada mau tahu dong, gimana sih seorang pustakawan, gimana sih kenapa Pak Damis berminat menjadi seorang pustakawan. Sebelum itu, pasti sahabat Atira TV pengen tahu dong, apa aja sih atau gimana sih atau apa sih alasannya Pak Damis ini minat menjadi seorang pustakawan. Nah, sebelum itu, nanti jangan lupa untuk sahabat Atira TV, like, komen, dan yang paling penting di-subscribe supaya notifikasi dari program yang ada di Atira TV muncul di notifikasi kalian. Nah, langsung aja ya kita tanya ke Pak Damis. Oke. Halo Pak Damis. Halo Ibu Excel. Ya, nih Pak Damis, sahabat Atira TV kepo nih tentang kira-kira Pak Damis tuh sejak kapan sih jadi seorang pustakawan? Ya, saya menjadi pustakawan itu kalau secara di bawah instansi atau di perpustakaan itu saya sudah jadi pustakawan selama 3 tahun. Tapi sebelum itu saya juga pernah menjadi pengelola di beberapa perpustakaan dalam perpustakaan yang kami bantu, itu proyek perpustakaan. Gitu, berarti udah 3 lama ya Pak menggeluti peran menjadi seorang pustakawan. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, alasan Pak Damis berminat menjadi seorang pustakawan itu apa? Ya, alasan saya menjadi pustakawan sebenarnya pada awalnya saya sebenarnya tidak kepikiran menjadi seorang pustakawan. Kemudian saya menjadi pustakawan ini juga karena latar belakang saya dari pendidikan perpustakaan. Dari pendidikan itulah kemudian timbul kecintaan atau keinginan menjadi pustakawan, sehingga dari itulah saya kemudian menjadi pustakawan sampai saat ini. Oh, berarti memang dari sejak kuliah Pak Damis ini jurusannya memang jurusan ilmu perpustakaan ya sahabat Atira TV. Nah, kalau boleh tahu juga nih Pak Damis, perpustakaan itu misalkan kan saya juga baru tahu nih tentang perpustakaan itu tuh seperti apa aja sih, misalnya mungkin ada jenis-jenisnya atau apa selain perpustakaan sekolah tuh yang kita kenal pada umumnya. Kayak mungkin ada perpustakaan apa gitu Pak?
Ya, oke Bu. Jenis-jenis perpustakaan itu ada beberapa sebenarnya perpustakaan. Salah satunya yaitu perpustakaan sekolah yang seperti saya jalani sebagai perpustakaan sekolah. Terlepas dari itu ada beberapa perpustakaan yang ada yaitu Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, ada perpustakaan umum, ada perpustakaan perguruan tinggi, dan ada perpustakaan khusus dan perpustakaan sekolah. Oh gitu. Kira-kira yang Setelah, membedakannya itu apa Pak Damis kalau boleh tahu? Dari segi perbedaan ke semua perpustakaan itu, kalau ya Perpustakaan Republik Indonesia tentunya hanya satu di negara kita itu yang bertempat di Jakarta, yang menaungi seluruh perpustakaan yang ada di Indonesia tentunya. Dan perpustakaan umum itu yang biasanya yang ada di dinas-dinas perpustakaan wilayah maupun dinas perpustakaan kota kabupaten. Dan kalau yang perpustakaan perguruan tinggi biasanya itu yang ada di perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Dan kalau perpustakaan khusus itu biasanya ada di perpustakaan perkantoran, perpustakaan pribadi, itu termasuk semua perpustakaan khusus. Dan kalau perpustakaan sekolah tentunya yang itu yang ada di sekolah-sekolah baik dari SD, SMP, SMA. Seperti itu. Oh gitu. Oh berarti memang ininya ya Pak ya, dari fungsinya pun sudah kelihatan ya Pak ya. Nah kalau boleh tahu nih Pak, kan Pak Damis kebetulan sekarang perpustakaannya di Sekolah Islam Atira. Boleh tahu nggak peran dari perpustakaan di sekolah itu apa Pak? Peran perpustakaan sekolah itu bagaimana perpustakaan itu bisa ambil andil dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah tentunya. Pustakawan juga selalu mengupayakan menjadikan perpustakaan sebagai learning center yang akan membantu sekolah dalam proses mengajar dan belajar. Bagaimana juga perpustakaan untuk bisa hadir sebagai tempat penelusuran informasi maupun ilmu pengetahuan. Dan bagaimana perpustakaan juga menjadi sumber rujukan informasi kepada siswa-siswi kita yang akan mencari informasi, menelusuri ilmu pengetahuan, dan dari aspek literatur dan lain-lainnya. Wah, berarti kalau boleh tahu nih Pak, kan sekarang sudah zaman era digital. Nah, kalau boleh tahu seberapa sering sih sekarang anak-anak milenial memanfaatkan fungsi perpustakaan di sekolah, khususnya di Sekolah Islam Atira, Pak? Ya, sebelumnya karena di era milenial seperti ini tentunya di mana peserta didik itu selalu mengupayakan untuk mendapatkan informasi dengan instan atau dengan cepat. Mereka tidak suka hal-hal yang berbelit. Nah, beranjak dari hal itu, maka perpustakaan juga harus mengalami transformasi perubahan dari perpustakaan konvensional, kemudian menjadi perpustakaan otomasi, dan mungkin pada saat ini di era industri 4.0 itu memacu juga perpustakaan transformasi menjadi perpustakaan digital. Nah, tentunya kalau perpustakaan digital itu kalau di sekolah sebenarnya masih sangat kurang yang mengadopsikan hal itu, karena perpustakaan digital itu merupakan hal yang masih baru di lingkungan perpustakaan sekolah. Tapi di Atira kita sudah coba membuat hal itu, dan kemudian di sekolah Atira kita sudah punya perpustakaan digital, tapi untuk saat ini penelusurannya masih belum disebarkan secara umum kepada penggunanya, karena kita masih ada beberapa hal yang ingin ditambahkan dan diperbaiki di dalamnya. Beranjak dari hal itu, di perpustakaan Sekolah Islam Atira juga sudah mengadopsi yang sebelum digital ada perpustakaan otomasi. Nah, di mana perpustakaan otomasi ini adalah perpustakaan kombinasi antara perpustakaan konvensional dan perpustakaan yang sudah mengadopsi digital, atau bisa dikatakan perpustakaan hybrid, perpaduan antara konvensional sama digital. Nah, di perpustakaan otomasi ini siswa itu sebenarnya sudah sangat sering menelusuri perpustakaan tersebut. Sebelum adanya COVID ini, sebelumnya itu siswa sangat antusias, mereka menelusuri menggunakan OPAC, Online Public Access Catalog. Nah, sebelum siswa datang ke perpustakaan, biasanya mereka itu menelusuri Online Public Access Catalog. Nah, melalui dari OPAC itu,
mereka bisa mengetahui apa-apa yang ada di perpustakaan kita, dari segi koleksi apa-apa yang ada dan literatur apa yang ada, sehingga mereka nantinya datang ke perpustakaan bisa dengan cepat dan mudah untuk menemukan apa yang mereka cari tanpa harus menunggu waktu yang lama untuk menemukan apa yang mereka cari. Dan itu akan sangat memberikan kemudahan buat mereka bagaimana mereka bisa menelusuri informasi yang ada di perpustakaan. Wah, berarti memang sekolah Islam Atira sekarang tetap ya Pak, lebih maksudnya lebih memodernkan, jadi kayak dia juga ikutin zaman, jadi perpustakaan pun diusahakan untuk lebih digital ya Pak ya. Nah, Ya, gimana nih Pak, kalau menurut Pak Damis sebagai pustakawan, bagaimana sih peran perpustakaan dulu, kayak yang dulu ya Pak, dulu pas zaman-zaman kita, sekarang, dan yang akan datang? ya. Peran perpustakaan yang konvensional tentunya yang aku dulu itu sebenarnya awalnya itu masih sangat ribet ya. Tentunya bagaimana seorang pemustaka atau orang yang datang ke perpustakaan, mereka harus mencari bukunya atau mencari literatur yang mereka inginkan dengan cara manual, mencari gerak, dan itu akan membutuhkan waktu yang lama. Mereka akan membutuhkan sedikit waktu tambahan untuk menemukan apa yang mereka inginkan. Nah, kemudian beranjak dari hal itu, maka perpustakaan itu mengalami transformasi, yaitu perpaduan antara digital dan konvensional. Muncullah perpustakaan hybrid atau perpustakaan otomasi, di mana ini perpaduannya antara digital dan yang manual atau konvensional, sehingga siswa yang atau peserta didik ingin menelusuri atau mendapatkan koleksi atau referensi, mereka akan lebih mudah untuk menemukannya dengan melalui aplikasi tersebut, melalui opak tersebut. Mereka bisa menelusuri. Jadi sehingga mereka data dengan waktu yang sangat efisien atau dengan waktu yang sangat cepat, mereka bisa menemukan apa yang mereka inginkan, informasi apa yang mereka inginkan, atau ilmu pengetahuan apa yang mereka inginkan melalui tersebut. Dan kalau perpustakaan digital tentunya kan mereka akan lebih mudah tanpa harus datang ke perpustakaan, mereka bisa mendapatkan informasi ataupun ilmu pengetahuan melalui koleksi e-book yang ada di perpustakaan yang akan datang atau perpustakaan yang akan datang. Seperti itu. Betul sekali ya Pak, karena saya sendiri ya Pak, waktu saya masih kuliah pun kadang kalau misalkan mau kerja skripsi, nyari di perpustakaan yang harus keliling, yang belum ada ini yang masih zaman dulu Pak, kan saya sudah tua Pak. Nah, kalau boleh tahu nih untuk Pak Damis, kan sekarang udah di era digital, kira-kira ada ada apa saja sih tantangan perpustakaan di era digital ini? Tantangan perpustakaan itu sangat berat. Yang saya katakan kenapa saya berat, karena perpustakaan itu bisa bersanding atau bersaing dengan ini Google, di mana kebanyakan orang saat ini dalam penelusuran informasinya kebanyakan mereka menelusuri melalui Google, padahal Google hanya memberikan informasi yang tidak lengkap dan bisa saja dikatakan informasi yang disampaikan Google itu bisa saja itu informasi yang tidak valid, dalam artian sumber rujukannya kurang valid, berbeda dengan perpustakaan. Sebenarnya untuk hal tersebut perpustakaan sebenarnya memang harus bertransformasi, karena biar perpustakaan itu tidak mati, mereka harus bertransformasi seperti Google, di mana perpustakaan itu harus memberikan kemudahan, di mana kemudahan itu akan memberikan kesenangan bagi pemustakanya dalam menelusuri hal itu, tentunya dalam menelusuri informasi. Nah, sekarang perpustakaan itu sudah sangat banyak ya, yang digital itu tentunya kalau yang sifatnya perpustakaan umum atau perpustakaan Republik Indonesia, ada IPUSNAS, di mana IPUSNAS itu mengoleksi ribuan buku yang ada atau yang baru diterbitkan dengan sangat mudah bisa ditelusuri. Kemudian di perpustakaan juga itu memiliki repositori. Nah, di mana repositori itu memberikan kemudahan kepada penelusurnya untuk mencari sumber rujukan yang valid atau karya ilmiah yang sangat sudah teruji atau yang terbukti kebenarannya, baik itu dari jurnal, tesis, disertasi maupun skripsi. Nah, kan kalau kita cari di Google itu kan biasanya tidak secara penuh yang kita sampaikan. Makanya dengan perubahan yang ada ini, maka perpustakaan tentunya akan lambat laun tetap akan diminati dan tetap akan digunakan oleh
para pemustaka, karena uh, karena pemustaka memang butuhnya informasi yang akan valid, terutama di karya ilmiah mereka, pasti mereka akan butuhkan. Apalagi sekarang juga kebanyakan orang sudah menggunakan Turnitin, di mana Turnitin untuk mengecek plagiasi, makanya informasi yang didapatkan melalui Google itu akan sangat mudah terbaca oleh plagiasi, dan itu akan menjadi plagiat karyanya, tanpa ketika kita memang akan berbeda ketika kita informasi kita dapatkan melalui perpustakaan atau perpustakaan digital maupun perpustakaan yang otomasi. Dengan seperti itu, karena sumber rujukannya memang sudah ada dan sangat sudah teruji, maksudnya bisa dibuktikan dengan ilmiah. Mungkin seperti itu. Baik, jadi memang sekarang juga lebih gampang ya Pak, berarti untuk mengetahui cara, misalnya kalau kita lagi nulis tesis tentang bagaimana, kalau misalnya ada yang plagiat, itu namanya Turnitin ya Pak ya, berarti? Saya baru tahu. Iya, itu Turnitin. Iya. Nah, karena biasanya juga untuk mengecek apakah isinya itu kebanyakan plagiat dari ini apa ya, dari internet. Karena kan dulu waktu kita, waktu dulu saya masih kuliah belum ada, tapi katanya sekarang sudah diterapkan di hampir di seluruh, enggak semua sih, kayaknya di beberapa universitas. Nah, lanjut lagi nih Pak. Kira-kira nih Pak, kan di zaman era digital ini bagaimana sih Pak cara mempertahankan fungsi perpustakaan sebagai salah satu media literasi di era digital? Tentunya bagaimana kita bisa menjadikan perpustakaan sebagai fungsi literasi, maka yang punya tantangan besar di dalamnya adalah pustakawan. Bagaimana sebenarnya perpustakaan ini bisa mengelola bagaimana pustakawan ini bisa mengelola perpustakaan sebagai fungsi literasi, baik penyebaran literasi informasi maupun literasi digital. Nah, yang kita dengarkan sekarang kan yang lagi digaung-gaungkan adalah literasi inklusi sosial atau literasi digital. Nah, kemudian itu perpustakaan sebenarnya harus ambil adil di dalamnya, terutama pustakawan. Bagaimana pustakawan itu harus menjadi orang yang terdepan dalam bagaimana digital, maksudnya bagaimana ini mohon maaf, bagaimana ini perpustakaan bisa menjadi pengembang dari gerakan literasi yang ada di Indonesia, karena sebagai sumber rujukan atau sebagai penyebar informasi, perpustakaan memang harus hadir di dalam kegiatan itu. Mungkin seperti itu. Oh, ya, berarti memang pustakawan ya Pak ya, berperan penting bagi supaya perpustakaannya itu bisa bertahan. Nah, nih Pak, kalau misalkan Pak Damis sebagai pustakawan, kira-kira menurut Pak Damis, apakah e-book atau electronic book bisa menggantikan perpustakaan konvensional di masa yang akan datang? Menurut Pak Damis gimana? Kalau menurut saya, e-book tentunya kedepannya akan sangat diminati atau bahkan dibutuhkan. Tapi terlepas dari itu, buku yang sifatnya manual juga tidak akan ditinggalkan, karena kebanyakan sampai saat ini kebanyakan kita masih lebih dominan atau lebih senang membaca buku dibanding ketimbang e-book, karena di membaca e-book itu akan memiliki gangguan yang sangat banyak. Tentunya ketika kita mengaksesnya melalui smartphone, tentunya pasti ada gangguan-gangguan yang lain, baik itu dari WhatsApp atau media sosial yang lainnya. Tapi dengan buku yang buku umum atau buku yang biasa itu gangguannya akan sangat minimalis. Terus kemudian dengan membaca secara manual itu daya tahan mata atau mungkin bisa ya, atau bisa kita dalam jangka waktu yang lama, berbeda dengan membaca melalui e-book. Itu tentunya mata akan lebih cepat capek ya untuk membaca melalui e-book, karena ini faktor cahaya dari smartphone itu akan sangat mempengaruhi, dan juga karena faktor pengaruh yang lainnya. Jadi tentunya kedepannya nanti ini antara e-book dan buku manual itu atau buku biasa itu akan masih sama ya kebutuhannya, masih akan sama-sama digunakan, meskipun e-book itu akan memberikan informasi yang lebih cepat dibandingkan buku yang biasa, tapi kegunaannya masih akan sama digunakan, karena kita juga memang masih sangat enak atau lebih
mudah membaca buku melalui buku yang biasa dibandingkan buku itu. Oke, berarti memang maksudnya membaca buku secara langsung itu lebih baik dari buat kesehatan juga sih sebenarnya ya sahabat Atira TV, karena kalau kita membaca e-book nggak berarti juga sih maksudnya, tapi untuk demi kesehatan, karena kan kalau kita lihat e-book cahaya dari handphone itu akan merusak mata kalian. Nah, untuk selanjutnya nih Pak Damis, sahabat Atira TV pengen tahu bagaimana peran perpustakaan di era digital dalam meningkatkan literasi pada anak. Ya, peran perpustakaan untuk meningkatkan digital pada anak itu tentunya perpustakaan bisa memberikan sumber bacaan atau sumber informasi yang mudah kepada anak. Tentunya bagaimana perpustakaan ini memang bisa hadir memberikan kemudahan dalam layanan kepada anak untuk bagaimana mereka bisa menelusuri bahan bacaan itu dengan sangat mudah. Dengan perpustakaan juga bisa memberikan bahan bacaan yang sesuai dengan kategori atau umur, atau sesuai dengan bahan bacaan yang sesuai dengan umur mereka. Karena ketika perpustakaan itu hadir, maka tentunya semua bahan bacaan itu akan difilter atau akan tentunya diklasifikasi dan diolah sebaik mungkin, dan kita bisa petakan yang mana buku bacaan yang sesuai untuk anak ataupun yang dewasa. Nah, perpustakaan memang akan sangat memberikan kemudahan nantinya kepada anak-anak dalam segi literasi. Karena anak-anak saat ini yang kita ketahui mereka itu memang tidak terlepas dari handphone atau smartphone ataupun dari internet. Maka untuk itu agar perpustakaan juga bisa semakin diminati atau dikenal sama anak-anak sekarang, maka perpustakaan juga memang harus hadir untuk memberikan layanan, baik itu layanan baca ataupun layanan untuk menelusuri informasi maupun ilmu pengetahuan, dan sehingga mereka bisa dengan mudahnya juga mendapatkan sumber bacaan yang baik untuk mereka. Jadi tidak hanya melalui Google atau melalui engine search yang lainnya untuk mencari informasi, maka perpustakaan juga harus memang hadir atau lebih memberikan kemudahan agar mereka bisa mengetahui apa sebenarnya fungsi perpustakaan buat atau untuk mereka. Nah, oke nih Pak Damis, sahabat Atira TV juga pengen tahu nih, kira-kira gimana sih peran perpustakaan di era digital ini dalam meningkatkan, khususnya di Atira ya Pak ya, di sekolah Islam Atira, tentang bagaimana caranya siswa yang ada di sekolah Islam Atira meningkatkan daya literasinya. Nah, kira-kira mungkin apakah ada jadwal dari gurunya atau dari perpustakaan sendiri yang menjadwalkan agar siswa bisa mengunjungi perpustakaan? Ayo, peran perpustakaan, bagaimana ini perpustakaan bisa ambil andil dalam mengembangkan literasi siswa sekolah Islam Atira. Tentunya perpustakaan itu sudah melakukan kerjasama di wakil kurikulum yang ada di sekolah Islam Atira, di mana kami bekerja sama dalam bagaimana kita sama-sama meningkatkan kegiatan literasi siswa tersebut, yaitu melakukan wajib kunjung maupun kunjungan mandiri, mereka datang ke perpustakaan. Nah, untuk kunjungan mandiri tentunya itu sangat antusias siswa yang datang ke Atira. Dalam keseharian saja, siswa yang berkunjung di perpustakaan itu untuk mengembangkan literasi mereka, itu minimal dalam sehari itu 50, kadang sampai 100 lebih dalam sehari mereka berkunjung. Ini yang kunjungan sifatnya mandiri ya, tanpa wajib kunjung. Dalam artian mereka memanfaatkan waktu senggang mereka, baik di waktu istirahat siang mereka kadang memanfaatkan datang ke perpustakaan untuk membaca buku, untuk menelusuri literatur yang ada di perpustakaan. Nah, dan yang paling menarik di sini itu ketika jam pulang sekolah, di mana perpustakaan itu tetap memberikan layanan di jam pulang mereka. Jadi anak-anak itu kan biasanya pulangnya itu terlambat, dalam artian mereka pulang sekolah tapi orang tuanya yang kemudian masih bekerja, mereka juga terlambat menjemput anaknya di sekolah, sehingga anak-anak itu memanfaatkan waktu luang tersebut untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai
sumber literasi mereka untuk menelusuri informasi ataupun menelusuri literatur yang ada di sekolah Islam Atira. Nah, terlepas dari hal itu, terkadang ada hal yang sangat menarik di perpustakaan tentunya itu ketika di jam pulang sekolah. Nah, di mana sebenarnya jam pulang sekolah itu adalah jam pulang kami juga sebagai pustakawan di sana, bersamaan dengan jam pulang siswa. Nah, ketika kami ingin pulang dan siswa ketika masuk, di situ kadang muncul perasaan kami yang tidak tega untuk menutup perpustakaan. Terkadang kami mengambil waktu luang. Nah, dalam artian ini terlambat tutup karena mereka ingin memanfaatkan perpustakaan di waktu itu, karena yang kami pikir mereka waktu belajarnya itu kan sangat banyak, jadi mereka tidak mempunyai waktu luang untuk menelusuri perpustakaan, sehingga mereka sangat memanfaatkan waktu di jam pulang sekolah. Dan terkadang mereka memanfaatkan perpustakaan itu sampai pukul 18 sore. Itu mereka memanfaatkan perpustakaan untuk membaca di tempat, baik peminjaman, pengulangan, atau sirkulasi yang ada di situ, sehingga di situ kemudian menjadi tantangan tersendiri buat kami pustakawan, karena kami juga ingin melihat literasi mereka baik dalam penelusuran informasi mereka, maka perpustakaan kadang mengambil waktu tersebut. Nah, kemudian yang waktu kunjungan yang wajib kunjung, di mana wajib kunjung ini kami bekerja sama dengan wakil kepala sekolah menjadwalkan rutin mereka berkunjung datang ke perpustakaan. Nah, ketika wajib kunjung datang ini salah satu semacam promosi perpustakaan, sehingga kita juga mengenalkan kepada mereka. Kan banyak di antara siswa kita tidak mengetahui apa sih sebenarnya yang ada di perpustakaan. Apakah di perpustakaan itu hanya ada buku-buku atau apa? Nah, sehingga dengan kunjungan klasikal atau wajib kunjung mereka, nah disitulah kami promosikan perpustakaan. Di perpustakaan ada ini, ada itu. Maksudnya dalam artian informasi ini ada, kalian mau buku bacaan yang begini ada. Nah, sehingga dengan hal tersebut, sehingga ini akan memancing siswa kita atau memancing mereka untuk datang kembali ke perpustakaan. Karena melalui hal itu mereka sudah tahu ternyata di perpustakaan untuk menelusuri informasi itu banyak. Baik itu dari pengetahuan, baik cerita maupun yang lainnya. Nah, melalui kunjungan wajib kunjung tersebut juga menjadi bentuk mereka memanfaatkan waktunya yang sangat padat untuk belajar, sehingga datang sebagai bentuk rekreasi mereka, rekreasi kegiatan rekreasi informasi mereka datang ke perpustakaan. Perpustakaan fungsinya bukan hanya untuk penulisan informasi dan mengelola yang lain, kan perpustakaan juga sebagai bentuk rekreasi. Nah, di sini bentuk rekreasi mereka datang ke perpustakaan untuk mendapatkan hal-hal yang baru buat mereka, informasi yang baru. Nah, terutama di perpustakaan kita ini, dalam ini perpustakaan Sekolah Islam Atira itu koleksinya itu sangat banyak, sangat menarik sekali. Itu tentunya koleksi yang ada dimiliki itu baik yang koleksi buku umum maupun buku e-book itu ada sangat banyak tentunya, sehingga buku-bukunya juga sangat up to date, buku-bukunya sangat menarik, sangat bagus. Bahkan buku-buku yang ada itu tergolong buku-buku yang cukup mahal, karena kita mengoleksi memang ingin memberikan yang terbaik buat peserta didik kami, buat siswa-siswi kami. Karena kami menghadirkan buku-buku yang bestseller biasanya. Semua buku yang ada di Gramedia atau toko buku-buku yang bestseller itu yang kemudian kami hadirkan. Nah, hal itu yang kemudian memancing mereka tertarik untuk datang ke perpustakaan untuk membaca maupun pinjam buku. Nah, itulah alasan perpustakaan Sekolah Islam Atira menjadi berkembang dalam hal mereka minati, karena hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan memang selalu memberikan kontribusi kepada siswa atau peserta didik kami. Wah, berarti memang ya untuk sahabat Atira TV, Ananda yang sekolah di Sekolah Islam Atira itu memang minat bacanya masih tergolong sangat tinggi, karena dalam setiap hari 50 sampai 100 orang yang bisa mengunjungi perpustakaan di Sekolah Islam Atira. Wah, keren sekali. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, kira-kira ada nggak sih Pak, kan di era digital ini, tips untuk memanfaatkan e-book dengan efektif sebagai alternatif perpustakaan? Ya. Untuk memanfaatkan e-book sebagai alternatif perpustakaan kan di masa
COVID ini tentunya kan kemarin pengurangan penggunaan e-book siswa karena kan di Sekolah Islam Atira penggunaan handphone kan siswa sangat dibatasi. Nah, kemudian dengan PJJ saat ini maka siswa mempunyai kesempatan atau mengakses perpustakaan digital yang memiliki koleksi e-book. Nah, bagaimana mereka bisa mengetahui bahwa e-book yang mereka yang baca yang sesuai dengan umur mereka, mereka bisa membaca sinopsis awal dari e-book tersebut. Maka di pengelolaan perpustakaan yang ada di Sekolah Islam Atira tentunya perpustakaan digital itu di e-book itu kami cantumkan 8 daerah bibliografinya beserta dengan sinopsis dari buku itu. Jadi melalui sinopsis buku itu siswa tentunya akan sedikit mengetahui apa yang terkandung di dalam buku itu. Apakah itu buku bacaan itu sesuai dengan usia mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka. Tapi kemudian mereka juga bisa melihat dari e-book dari cover karena kita dilengkapi dengan cover. Nah, biasanya kan anak-anak akan sangat tertarik membaca buku melalui covernya, apakah cover itu menarik atau tidak. Meskipun ada yang mengatakan jangan menilai dari sampul, tetapi kenyataannya memang kita kalau sebelum kita membaca kita untuk tertarik kita harus melihat dari sampul. Nah, melalui sampul itu di buku itu kami lengkapi deskripsi itu melalui baik itu sinopsisnya, baik itu covernya sehingga mereka akan memiliki daya tarik untuk membaca e-book itu. Wah, berarti pokoknya untuk sahabat Atira TV, seperti pepatah yang dulu-dulu, don't judge by the cover. Jadi jangan lihat covernya nggak menarik, tapi ternyata isinya lebih menarik. Nah, di pustakawan, ada nggak pesan-pesan daripada Miss untuk sahabat Atira TV untuk bagaimana caranya meningkatkan daya literasi baik di pelajar pada umumnya ataupun di pelajar di Sekolah Islam Atira, apalagi dalam kondisi COVID-19 seperti ini, Pak. Bagaimana kira-kira pesan-pesannya pada Miss? Untuk meningkatkan literasi di masa COVID ini sebenarnya untuk mendapatkan sumber bacaan untuk meningkatkan literasi itu sebenarnya sangat mudah. Tidak hanya perpustakaan digital yang dimiliki oleh Sekolah Islam Atira. Tentu di luar sana juga sangat banyak. Tentunya siswa ataupun peserta didik itu bisa menelusuri sumber bacaan untuk meningkatkan literasi mereka itu melalui Ipusnas ataupun melalui Kubuku. Nah, ini semua sifatnya gratis. Jadi kemudahan untuk mendapatkan sumber bacaan itu bisa meningkatkan literasinya buat peserta didik ataupun siswa kita. Nah, tanpa harus mencari melalui Google yang sumber informasinya itu yang dalam hal ini kurang lengkap, terkadang hanya menampilkan informasi yang setengah atau tidak sampai pun, maka saya menyarankan untuk menggunakan perpustakaan digital yang ada yang tersedia di Play Store maupun di Google yang bisa ditelusuri. Contohnya saja Ipusnas itu mengoleksi sangat banyak e-book yang ada, baik itu e-book terbaru maupun e-book yang sudah lama. Dan di situ kemudahannya juga sangat mudah untuk diakses tanpa harus daftar begini, bisa langsung secara diakses dan bisa digunakan. Dan itu sangat menarik untuk digunakan. Kemudian kalau tidak mau menggunakan Ipusnas, masih ada yang lain yaitu Kubuku. Kubuku ini yang ada di Dinas Kota Makassar, di Dinas Perpustakaan Kota Makassar, namanya Kubuku. Nah, ini juga sangat mudah untuk ditelusuri oleh peserta didik maupun siswa kita atau siswa yang lainnya ingin menelusuri sumber bacaan atau sumber informasi. Karena melalui perpustakaan digital, informasi yang akan Anda dapatkan itu melalui informasi yang akurat dan kredibel dalam hal ini secara sifatnya ilmiah, karena ini bisa dibuktikan dengan sumber rujukan yang valid. Kemudian tidak terlepas hal itu, perpustakaan digital juga Atira juga memiliki, yaitu elipsekolahislamatira.com. itu nanti akan kami perkenalkan kepada peserta didik siswa Atira tentunya, dan terkhusus karena ini tidak untuk digunakan secara luas, karena ini sifatnya perpustakaan digital bersifat khusus untuk Sekolah Islam Atira. Dan kalau yang lain ingin menelusuri, ada banyak sekali
sumber rujukan atau sumber perpustakaan digital bisa didapatkan, baik itu dari OneSearch maupun di Google atau mesin engine yang lainnya. Nah, jangan mengatakan bahwa selama COVID ini untuk menelusuri informasi atau bahan bacaan itu susah. Di zaman teknologi seperti saat ini sangat mudah, apalagi anak-anak generasi milenial atau generasi Z sekarang yang peka atau yang lebih memahami tentang internet atau penggunaan media sosial, mereka akan lebih mudah untuk mendapatkan bacaan itu, sehingga dengan bacaan itu bisa meningkatkan literasi informasi untuk kalian semua. Melalui hal itu juga akan memberikan kalian nuansa baru, sehingga berada di rumah selama COVID ini semakin tidak merasa stres karena hanya terkurung di rumah saja. Tetapi dengan membaca buku ataupun membaca e-book itu akan memberikan kalian nuansa baru, bisa memberikan kalian pengalaman baru dalam hal ini melalui bacaan itu. Dan melalui bacaan itu juga kalian akan mengenal sesuatu informasi baru maupun ilmu pengetahuan yang baru. Jadi jangan mudah menyerah mencari perpustakaan digital, karena perpustakaan digital saat ini sudah sangat banyak yang tersedia di internet maupun di sosial media. Jadi silahkan ditelusuri aja semua yang ada tanpa harus perpustakaan digital Atira saja, karena akan ada banyak yang lainnya, karena ini akan memberikan kemudahan buat kalian bagaimana bisa mendapatkan sumber informasi atau literatur, karena di Elip Sekolah Islam Atira saat ini masih dalam pengembangan. Jadi mungkin untuk meningkatkan literasinya, silakan baca atau download e-book yang ada tersebar di perpustakaan digital yang ada di Indonesia. Terima kasih. Nah, sahabat Atira TV, itulah pesan dari Pak Dami sebagai pustakawan di Sekolah Islam Atira. Nah, jadi buat sahabat Atira TV jangan pernah malas membaca ya, karena selain kalau misalkan kalian sudah membaca, berarti banyak pengetahuan baru dan wawasan baru yang bisa kalian dapatkan. Oke, sahabat Atira TV, tidak terasa ya sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk Pak Dami sudah menyempatkan waktu untuk sharing-sharing masalah perpustakaan. Nah, terima kasih juga nih untuk sahabat Atira TV udah nonton. Dan jangan lupa untuk sahabat Atira TV untuk like, komen, dan subscribe. Nah, sampai jumpa lagi di program Geliat di episode berikutnya setiap hari Rabu pukul 4 sore hanya di Atira TV, mencerahkan, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Excel. Terima kasih Pak Damis.